Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Selvi Anggreni. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi sastra dan penerapannya pada sebuah novel. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu teori psikologi sastra. Teori psikologi sastra. Psikologi sastra adalah kajian yang menelaah cerminan psikologis dalam diri para tokoh yang disajikan sedemikian rupa oleh pengarang, sehingga pembaca merasa terbuai oleh masalah psikologi yang terdapat dalam karya sastra. Komponen struktural tingkat kesadaran, yang pertama ID, yang kedua ego, yang ketiga superego. ID adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologis yang diturunkan seperti insting, klaim, dan drift. ID berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi fisik yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Yang kedua, ego. Ego adalah eksekutif pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Pertama, memiliki stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita, sehingga ego berprofesi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata yang dapat memuaskan kebutuhan. Yang ketiga, superego. Superego adalah kekuatan moral dan etika dari kepribadian yang berprofesi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Selanjutnya, kita akan menganalisis psikologi pada cerpen Bertopeng Gincu. Bertopeng Gincu. Dalam cerpen Bertopeng Gincu, karya Muhammad Nasir ini, terdapat tokoh Lia. Ia merupakan tokoh sentral dalam cerita. Cerita berasal dari kehidupan tokoh Lia yang hidup dalam mandiri tanpa ada perhatian dari orang tuanya. Sejak Lia tergolong menjadi anak yang pendiam, keluarganya di masa kecil yang menuntut Lia menjadi seorang anak yang mandiri dan penurut. Ia hanya bisa menerima keadaan yang diterimanya. Perhatian yang kurang dari orang tua ditambah dengan sifat ayah Lia yang sering marah, membuat menjadi sosok pendiam dan lemah. ID pada cerpen ini terlihat pada tokoh Lia yang saat kecil hidupnya tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Dia selalu mengerjakan sesuatu sendiri. Orang tuanya merupakan orang yang sibuk dengan dunianya sendiri. Hal itulah yang membuat tokoh Lia menjadi sosok yang pendiam dan penurut, juga terkadang dengan sifat yang orang tuanya yang tergolong keras. Ego pada cerpen ini merupakan aspek psikologis dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan baik dengan dunia kenyataan dan menjadikan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan, seperti yang dialami tokoh Lia, di mana dia sebagai seorang anak yang menginginkan perhatian dari orang tuanya. Bahkan saat kakinya terluka parah, ia berjalan pincang sampai berminggu-minggu. Orang tuanya pun tidak memperhatikan hal tersebut. Superego pada cerpen merupakan sistem kepribadian yang bersifat nilai-nilai dan aturan-aturan yang bersifat evaluatif atau menyangkut baik buruknya. Di dasar sebenarnya, Lia menyadari bahwa kepribadian itu sangat tidak terpuji. Namun di saat kesendiriannya di tengah malam, Lia sering menangis dan berpikir ingin kembali ke pelukan orang tuanya dan kembali bersujud meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang dia lakukan.
Baiklah, sekian video dari saya tentang teori psikologi sastra dan penerapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.